Wah, asik nih. Aku mau main air Hmm, asik, asik, asik. Piko, kamu sedang ngapain? Hmm, hmm, eh, eh, aku sedang main air. Piko, kan tidak boleh main air. Nanti Pikonya bisa sakit. Oh, tapi ini kan asik. Iya, asik. Tapi tidak boleh main air. Piko. Ya, ya, ada apa? Piko, kalau main air, Rose punya cara nih. Apa caranya? Rose mau bikin percobaan loh. Piko mau ikut nggak? Kalau bikin percobaan pasti asik. Ya, itu Rose mau pakai airnya Piko. Terus Rose mau ambil barang-barangnya Rose dulu ya. Oke, Piko tunggu. Wah, mau bikin percobaan apa ya? Asik. Adik-adik dan Piko, Lause punya barang-barang yang akan kita gunakan untuk percobaan kita hari ini. Ketika barang-barang itu kita masukkan ke dalam air, apakah barang-barangnya akan timbul, tenggelam, atau melayang? Yuk, kita lihat barang-barangnya. Ya, ada kayu persegi, ada sendok, ada daun, ada bunga, ada botol, ada sumpit, ada batu, ada pensil sama pulpen, ada juga tempat plastik, penggaris, dan juga sedotan. Nah, adik-adik bisa tebak nggak mana yang bisa mengapung, tenggelam, atau melayang? Yuk, kita sama-sama lihat percobaan kita. Kita mulai ya. Lause akan memasukkan pulpen. Wah, kita lihat sama-sama. Lalu pensil. Apalagi ya? Tempat plastik. Penggaris yang panjang. Sedotan. Lalu sumpit. Sendok plastik. Botol. Daun. Bunga.
kayu persegi, dan batu. Nah, adik-adik bisa melihat kan mana yang timbul dan mana yang tenggelam. Nah, adik-adik bisa melihat sendiri kan mana benda yang mengapung, mana benda yang tenggelam. Ternyata tidak ada benda yang melayang. Ayo, coba sebutkan ada berapa benda yang tenggelam dan sebutkan apa saja. Ya, cuman ada 3 benda yang tenggelam, yaitu batu, penggaris, dan sendok. Sedangkan benda yang lain mengapung. Nah, adik-adik, asik kan percobaannya? Tadi ada benda yang melayang, ada yang tenggelam juga. Nah, kalau kita ke kolam renang, kita bisa nggak ya berjalan di atas air? Nggak bisa ya? Kita bisanya apa? Ya, betul. Kita hanya bisa berenang di dalam kolam renang. Kita tidak bisa berjalan di atas kolam renang. Ya. Nah, tapi di Alkitab ada seseorang yang hebat. Dia bisa berjalan di atas air. Siapa ya? Hah, ada yang tahu? Ada yang belum tahu? Kalau gitu, sama-sama kita mau mendengarkan ceritanya. Cerita ini diambil dari Alkitab Perjanjian Baru dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Cerita Tuhan. Petrus berjalan di atas air. Ingatkah kamu tentang cerita seorang bernama Simon yang disebut Petrus? Dia adalah murid pertama yang mengikut Yesus. Petrus ikut Yesus kemanapun Yesus pergi bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Suatu hari, Yesus mengajar orang banyak. Setelah selesai mengajar, ia pergi untuk berdoa. Murid-muridnya diminta menyeberang danau menggunakan perahu. Waktu malam, perahu murid-murid diombang-ambingkan gelombang karena angin kencang. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut. Mereka tidak tahu bahwa itu Yesus dan berkata, "Itu hantu." Lalu mereka jadi takut. Tetapi segera Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus bilang, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tuhan berkata, "Datanglah." Anak-anak, apakah kamu bisa berjalan di atas air? Kalau Tuhan Yesus menyuruhmu, apakah kamu akan melakukannya? Petrus melakukannya. Ia berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika angin bertiup, takutlah ia dan tenggelam dia. "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Petrus imannya kecil. Yesus berkuasa melakukan apapun. Ia berkuasa meredakan angin ribut. Lalu mereka naik ke atas perahu, angin pun reda dan orang-orang di atas perahu menyembah dia. "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Ini adalah cerita singkatnya. Petrus adalah murid Yesus. Murid-murid ada di dalam perahu. Tuhan Yesus berdoa, murid-murid menyeberang danau. Tuhan Yesus berjalan di atas air, murid-murid takut. Tuhan Yesus menyuruh Petrus datang kepadanya. Petrus berjalan di atas air. Dia takut waktu ada angin. Tuhan Yesus menolongnya. Mereka naik ke atas perahu dan murid-murid memuji Tuhan. Inilah cerita Tuhan.
Wah, ceritanya seru ya. Siapa tadi yang bisa berjalan di atas air? Betul sekali, dia adalah Tuhan Yesus. Dia bisa mengajak Petrus untuk berjalan di atas air. Tapi karena Petrus takut, Petrusnya jadi tenggelam. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas alam ini. Dia bisa berjalan di atas air. Kalau kita bisa tidak? Tentu saja tidak bisa. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membaca Alkitab bersama dengan Piko. Wah, ternyata kita punya Tuhan yang hebat, teman-teman. Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa atas alam ini. Dia bisa meredakan angin ribut. Dia bisa berjalan di atas air. Wah, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk baca Alkitab, yuk. Kita buka Alkitabnya sama-sama. Matius 14 ayat 31b. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ulangi yuk. Matius 14 ayat 31b. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi teman-teman, kita tidak perlu bimbang. Kita tidak perlu ragu. Kita punya Tuhan yang hebat dan berkuasa. Oke? He can do anything, anything. He can do anything. He can do anything, anything. He can do anything. He can make people better, yes he can. He can calm the water, you betcha. He can make people better, yes he can. He can calm the water, oh yes. He can do anything, anything. He can do anything. He can do anything, anything. He can do anything. Anything. He can do anything, anything. He can do anything. Anything. He can do anything, anything. He can do anything. And he can make people better, yes he can. He can calm the water. He can make people better, yes he can. He can calm the water, oh yes. He can do anything, anything. He can do anything. He can do anything, anything. He can do anything. He can do Adik-adik, ingat selalu ya, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini dan atas hidup kita. Kita serahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin, biar Tuhan yang tolong diri kita dan seluruh keluarga kita. Adik-adik tidak perlu takut seperti murid-murid, karena ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Kita juga tidak perlu takut ketika kita sekarang sedang bersama-sama melewati pandemi corona ini. Kita percaya Tuhan akan terus menolong kita. Tuhan akan terus menjaga dan melindungi setiap adik-adik dan juga papa mama dan
seluruh anggota keluarga. Yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini dan hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang pimpin. Kami tidak perlu takut pada apapun juga, karena kami memiliki Tuhan yang berkuasa dan selalu bersama-sama dengan kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, bangsa kami Indonesia, bahkan dunia ini. Kami terus berdoa, memohon belas kasihan Tuhan agar pandemi corona ini segera berakhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik TK Kalam Kudus, sampai di sini cerita kita. Kita bertemu kembali nanti di cerita-cerita berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Bye. God bless you.